Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk pada tafsir au ala samari, pertama-tama kita masuk pada pembahasan wujuhul qiraat, ragam bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada beberapa bacaan yang agak berbeda. Itulah yang disebut dengan ragam bacaan. Yang pertama, qira'al jumhur wa 'alal ladzina yutiquna. Ini adalah bacaan mayoritas ulama. Wa 'alal ladzina yutiquna, dan atas orang-orang yang berat melakukan puasa. Nah, sementara Ibnu Abbas yang didoakan langsung oleh Nabi, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah, berikanlah pemahaman anak ini terhadap hal-hal yang pelik. Ibnu Abbas itu membaca wa 'alal ladzina yutawwiquna. Beda ya? Kalau jumhur wa 'alal ladzina yutiquna. Kalau Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutawwiquna. Tawwaqa yutawwiqu, ya. Itu artinya yukallaf, dan atas orang-orang yang terbebani dengan berpuasa. Kalau jumhur dan orang-orang yang merasa kesulitan ketika menjalankan puasa. Yang satu yutiqunahu, yang satu yutawwiqunahu. Kemudian yang kedua, qala al-jumhur fidyatun ta'amu miskin, ya, fidyatun ta'amu miskin. Ini bacaan jumhur. Artinya apa? Hendaklah dia berfidyah, hendaklah dia memberikan fidyah, yaitu makanan untuk satu orang miskin. Jadi hukum asal fidyah itu Bapak Ibu, itu sebenarnya cukup dengan sekali makan. Bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, seperti
terkena penyakit menahun, atau orang yang sudah tua renta tidak mampu puasa lagi, itu fidyahnya hukum asalnya itu sekali saja diberikan kepada satu orang miskin, yaitu sekali makan, untuk sekali makan. Tetapi kalau misalnya orang memberi sekali fidyah itu untuk 2 kali makan, nah itu sudah masuk faman tatawwa, barang siapa yang melakukan kelebihan, melakukan kebaikan. Jadi Allah puji, kalau kita bayar sekali saja untuk sekali makan, nah itu sudah memenuhi tuntutan hukum. Tetapi kalau misalnya kita beri untuk 2 kali makan, nah itu sudah masuk faman tatawwa. Allah puji dia, barang siapa yang melakukan kebaikan. 2 kali makan itu, misalnya sekali makan di Tanjung 15.000, nah kita bayarkan 30.000, nah itu faman tatawwa. Tapi kalau dibayar 15.000 saja per hari untuk sekali makan, nah ini sudah memenuhi tuntutan. Satu orang miskin berfidyah sekali makan untuk satu orang miskin. Ini bacaan usul. Nah sementara waqara Nafi' wa Amir, adapun Nafi' dan Ibnu Amir itu membaca fidyatu tanpa ditambahkan, fidyatu ta'ami masakin, memberikan fidyah makanan kepada beberapa orang. Karena dia menggunakan jamak masakin, fidyatu ta'ami masakin, memberikan makanan kepada beberapa orang terbanyak. Ya. Jadi sekali kali puasa itu jamak itu aqallul jam'i salasah, dalam konteks pemahaman orang Arab, jumlah yang paling minimal untuk bentuk jamak itu 3. Berarti 3 orang miskin, minimal 3 orang miskin. Jadi orang yang tidak berpuasa dalam satu hari, dia hendaklah berfidyah memberikan makan minimal 3 orang miskin. Itu kalau kita membaca dengan bacaan Nafi' dan Ibnu Amir. Nafi' dan Ibnu Amir. Nah, bacaan-bacaan seperti ini itu bisa terjadi karena dulu ketika Al-Quran diturunkan itu memang belum berharokat. Tidak ada syakalnya, tidak ada harokatnya, sehingga ada yang membaca fidyatu ta'ami miskin atau fidyatu ta'ami masakin. Yang ketiga qala al-jumhur faman tatawwa, ya, faman tatawwa, ya, faman tatawwa. Nah, ini menggunakan fi'il madi, ya, menggunakan bentuk pasten, betulan bau, faman tatawwa. Jadi tatawwa, ia tatawwa. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan lebih, faman tatawwa. Ini bacaan jumhur, bacaan mayoritas. Wa qala Hamzah wal Kisai, adapun Hamzah dan Al-Kisai itu membaca dengan bentuk mudhari, sehingga dijazamkan atau disebutkan faman tatawwa, ya, faman tatawwa. Asal katanya faman ia tatawwa. Jadi ada huruf yang dihilangkan. Faman tatawwa, asalnya faman ia tatawwa. Faman ia tatawwa. Ini kadang-kadang ada huruf itu yang dihilangkan, terkadang
sonaa. Ya, sonaa itu artinya membuat. Kemudian ditambahin huruf yang to, istonaa. Istonaa. Itu bisa seperti itu. Ya, istonaa. Atau hurufnya yang asalnya ada dihilangkan. Seperti tadi waman yatatawwa. Ya, dihilangkan huruf ya-nya, waman tatawwa. Nah, penghilangan dan penambah huruf dalam bahasa Arab itu memiliki fawaid, ada manfaatnya. Misalnya dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikah, tanazzalul malaikah. Nah, tanazzal ini bentuk present continuous tense, bentuk mudhari. Kemudian ada huruf yang dihilangkan itu. Asalnya tanazzalul malaikah. Ya, jadi huruf ta di depan itu dihilangkan. Sehingga menjadi tanazzalul malaikah. Asalnya tanazzalu atau ya tanazzal, dihilangkan huruf ya-nya. Nah, itu untuk memberikan faedah kepastian. Nah, fi'il mudhari itu sendiri itu memberikan faedah keberlangsungan dan keberulangan. Sedangkan penghilangan huruf itu untuk memberikan faedah kepastian. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu akan selalu terulang setiap kali waktunya datang, setiap kali Ramadan datang. Nah, ini akan mengalami pengulangan dan itu adalah sebuah kepastian. Benar-benar akan terjadi pengulangan. Jadi setiap kali waktunya datang, setiap kali bulan Ramadan datang, maka Lailatul Qadar itu akan berulang. Nah, ini menepis pemahaman orang yang mengatakan bahwa bulan Ramadan Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali ketika Nabi wafat, ketika Nabi masih hidup. Hanya terjadi sekali, yaitu di awal Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada langit pertama, Baitul Izzah. Hanya itu terjadinya. Nah, setelah itu tidak akan lagi terjadi Lailatul Qadar sampai hari ini. Nah, pemahaman tadi itu menepis, ya, tidak seperti itu. Bahkan yang namanya Lailatul Qadar itu akan selalu berulang. Nah, itu faedah dari penghilangan huruf. Faedah dari penghilangan huruf. Al-maharah al-istinahiyah berasal dari kata sona'ah. Al-maharah al-istinahiyah, bahasa kita itu artificial intelligence. Istana apa? Al-istinah, berasal dari kata sona'ah. Jadi kalau Hamzah dan Al-Kisai membaca faman tatawwa. Kemudian yang keempat, qara al-jumhur walitukmilul iddah. Ya. Walitukmilul iddah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan dari Asy'ib itu membaca walitukammilu al-iddah. Jadi ada yang menggunakan bentuk sulasi, ya, walitukmilu bentuk rubai, walitukmilu akmala yukmilu, adalah engkau menyempurnakan hilangan puasa. Kemudian ada yang menggunakan walitukammilu, dalam engkau benar-benar menyempurnakan. Jadi ada yang membaca dengan masjid, ada yang membaca dengan nah, bacaan-bacaan ini itu memang ada riwayat.
Cuma konsepnya itu yang kita baca sesuai dengan bacaan yang umum. Walaupun misalnya satu bacaan itu sahih atau mutabar, cuma kalau di tengah orang-orang yang tidak tahu ada bentuk bacaan seperti itu, ya jangan kita baca. Karena dipastikan akan timbul fitnah. Nah, jadi baca saja sesuai dengan bacaannya. Kalau Anda juga umumkan kepada jamaah. Ya, hari ini kita membaca dengan bacaan ini. Jadi ada berapa? Walitukam milul iddah. Ada yang baca walituk milul iddah. Walitukam milul iddah. Nah, bacaan-bacaan ini itu adalah bacaan-bacaan yang muktabar. Bacaan-bacaan yang memang memiliki dasar. Cuma kadang kita belum pernah mendengar, sehingga terasa aneh. Nah, kita kembali kepada malam tadi, kita sampai pada waman kana maridan, barang siapa yang sakit. Ya, sakit itu memiliki tiga tingkatan. Au ala safar. Kebanyakan orang memahami bahwa au ala safarin atau dalam perjalanan. Jadi barang siapa yang dalam perjalanan dan jarak perjalanannya itu sudah menempuh jarak bolehnya mengqashar salat 80, sekian. Kalau dia tidak sanggup berpuasa, maka boleh dia untuk membatalkan. Boleh dia tidak ala safarin atau dalam perjalanan. Nah, kalau kita memahami ala safarin atau dalam perjalanan, berarti sebelum berangkat bukan. Karena kalimatnya ala safarin atau sudah dalam perjalanan. Nah, pemahaman yang seperti ini sepertinya sesuatu yang keliru. Kenapa kita katakan itu? Karena ada riwayat-riwayat yang membantah pemahaman seperti ini. Di antaranya adalah riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu diriwayatkan ingin melakukan sebuah perjalanan. Jadi kendaraannya dalam hal ini untanya itu sudah disiapkan, sudah diberi makan untanya itu supaya kuat berjalan. Kemudian alat-alat pakaian segala macam yang akan dibawa itu sudah disiapkan, sudah dinaikkan ke unta. Pokoknya siap berjalan. Sementara Anas bin Malik pun sudah bersiap-siap. Nah, ketika Anas bin Malik ini naik ke atas kendaraannya, naik ke atas untanya, ini masih di tempat, belum melakukan perjalanan. Maka ada satu perbuatan aneh yang membuat masyarakat terkejut. Apa itu? Beliau minta susu. Beliau minta, ambilkan aku segelas air susu. Maka ketika sudah diambilkan air susu, diserahkan kepada beliau, beliau minum susu. Maka mata masyarakat pada saat itu memandang saya dengan perasaan aneh. Lalu ada yang berani bertanya, apakah ini sunnah? Maka Anas bin Malik mengatakan, ya, ini sunnah. Artinya Anas bin Malik itu kadang mungkin melakukan itu tanpa petunjuk dari Nabi. Sedangkan Anas bin Malik itu 10 tahun mengabdi di dalam rumah tangga. 10 tahun mengabdi dalam rumah tangga. Anas bin Malik mengatakan, selama aku di rumah Nabi 10 tahun, saya tidak pernah menemukan Nabi itu marah. Bayangkan, 10 tahun Rasul marah. Nah, 10 tahun di rumah tangga Nabi membantu ini saudara. Ketika ditanya kenapa Anda minum padahal Anda belum dalam perjalanan, maka Anas bin Malik mengatakan, ini sunnah. Jadi perkataan Anas bin Malik ini sunnah itu menunjukkan bahwa apa yang beliau lakukan itu memiliki dasar yang kuat langsung dari Rasul.
Ayo, kalau belum berangkat. Nah, ini menunjukkan bahwa ala safarin itu tafsirnya tidak berarti sudah harus dalam perjalanan, maksud boleh. Orang yang belum berangkat tetapi sudah ada kepastian 99% berangkat, maka dia boleh membatalkan puasanya sebelum berangkat. Itu kalau kita merujuk kepada riwayat Anas bin Malik. Boleh saja. Nah, kemudian timbul pertanyaan, orang yang ingin safar melakukan perjalanan panjang dari sini ke Kalteng misalnya, dari sini ke Banjarmasin, dari sini ke Jakarta, itu yang utama di bulan Ramadan baginya apakah berpuasa atau tidak? Nah, jawaban untuk pertanyaan ini itu tidak tunggal, karena kalau dipaksakan tidak tunggal, karena jawabannya nanti itu akan dirinci. Mana yang utama, mana yang tidak, itu nanti dirinci tergantung dari pelakunya. Pertama, apabila orang melakukan perjalanan, akan melakukan perjalanan, dan dia merasa kalau dia berpuasa dalam perjalanan itu, dia terhalangi untuk melakukan kebaikan, maka yang utama itu tidak usah puasa. Karena dengan puasa itu dia terhalangi untuk melakukan kebaikan. Contohnya misalnya dia ingin melakukan perjalanan ke Banjarmasin, berumuman katakanlah 10 orang. Jadi 4 orang berpuasa, atau misalnya 4 orang pada puasa, 6 orang puasa. Mobil sampai di rantau pulang rumah tadi 10 puasa 4 kali 6 berpuasa 4 kali sampai di rantau mobilnya mogok. Jadi biar supirnya ini kayaknya harus ditunggil nih, harus didorong supaya mesinnya nggak maju. Nah, pertanyaannya kira-kira yang turun menunjuk itu, turun mendorong itu siapa? Tentu yang ada puasa, yang 4 orang ini. Kenapa? Karena mereka ada puasa, mereka kuat. Orang yang puasa tentu tidak akan turun. Alasannya kami puasa. Artinya apa? 6 orang dari yang berpuasa itu tidak mendapatkan kebaikan dalam perjalanan. Sementara yang 4 orang itu dia melakukan kebaikan. Maka yang utama ini yang 4 orang. Kita katakan seperti itu karena ada dalam riwayat Nabi di bulan Ramadan di suatu siang yang sangat terik itu melakukan perjalanan beserta beberapa orang sahabat. Nah, sahabatnya terbagi 2, ada yang puasa, saking teriknya matahari Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mendirikan tenda agar kawal istirahat. Maka yang berlomba-lomba bekerja mendirikan tenda itu adalah sahabat-sahabat yang ada puasa. Sementara sahabat-sahabat yang puasa itu mereka berkelimpahan di bawah pohon-pohonan. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, hari ini orang-orang yang tidak puasa itu mendapatkan kebaikan lebih dibandingkan mereka yang puasa. Jadi Nabi memuji orang yang tidak puasa, bukan memuji yang puasa. Karena yang puasa tadi itu terhindar dari melakukan. Jadi kalau misalnya orang merasa kalau dipaksakan puasa dia akan terhindar dari melakukan kebaikan, maka hukumnya lebih utama tidak puasa. Karena dengan tidak berpuasa itu dia tidak terhalangi untuk melakukan. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau seandainya orang itu merasa aku kuat saja dan tidak akan menghalangiku untuk melakukan kebaikan, membantu orang misalnya, maka di sini letak firman Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Baik, karena tidak dikhawatirkan terhalangi dari melakukan.
Nah, bentuk yang ketiga itu apabila orang safar kemudian dia paksakan puasa, itu akan berakibat buruk bagi diri, pingsan. Maka haram bagi orang ini untuk berpuasa. Suatu kali Nabi itu berjalan, kemudian bertemu dengan rombongan manusia, orang bergerombol di situ. Ya, apa itu? Kata Nabi. Sebenarnya ada orang yang pingsan. Ada orang yang pingsan. Kemudian Nabi, kenapa ini ya? Orang-orang menceritakan bahwa orang ini yang Rasulullah berpuasa padahal dia safar. Ini akibatnya pingsan. Maka ujar Nabi apa? Ulaika rusok. Itulah orang yang durhaka. Jadi alih-alih Nabi memberikan pujian, Nabi justru mengungkapkan dengan kata-kata ulaika rusok. Nah, ini contoh orang yang durhaka. Alih-alih dipuji, justru disebut sebagai orang yang durhaka. Kenapa? Karena dia terlalu memaksakan ibadah yang mengakibatkan dirinya itu pingsan. Ulaika rusok. Ini termasuk contoh dari orang-orang yang. Nah, jadi ketika ada yang bertanya mana yang utama, jawabannya ya tidak mesti. Tergantung kepada siapa yang akan sampaikan. Ya. Kemudian uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ya. Nah, ayat ini turun itu berkenaan dengan salah seorang sahabat yang bernama Salman. Diriwayatkan bahwa di bulan Ramadan itu Salman ini dia bekerja seharian di kebun kurma, semangat dari pagi sampai menjelang sore, menjelang buka puasa. Nah, menjelang buka puasa itu dia pulanglah ke rumah. Sampai di rumah dia tanya lawan istrinya, istriku adalah makanan dasar berbuka. Ujar istrinya, ada. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang hidup pada waktu itu bila miskin, dasar miskin kuburan. Jadi miskinnya itu dasar di bawah standar. Makanan untuk berbuka saja, untuk sebutir kurma saja itu sampai tidak ada, itu gimana ceritanya? Saking miskin. Jadi ujar istrinya dasar tidak ada suami kalian. Cuma aku akan keluar rumah dulu untuk mencari ya sekedar makanan untuk berbuka. Nah, itu begitu istrinya keluar, Salma ini karena kebutuhan megawi seharian, akhirnya terguling. Begitu istrinya datang, melihat suaminya guling, terguling sih. Ya. Nah, begitu malam harinya bangun, dia tidak makan. Kemudian dia sampai siang, pertengahan siang, keadaan masuk perut. Akhirnya pingsan. Ya, tengah hari itu pingsan. Karena waktu itu sahabat memahami, ya, kalau sudah tidur itu bangun pada bawa makanan. Dulu juga pemahamannya malam itu ya kan boleh. Nah, lalu turun ayat, ya, yang mengatakan uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa, untuk rafas. Ya, untuk rafas. Rafas itu secara bahasa itu artinya setiap pembicaraan yang mengandung kata-kata melanjut. Rafas. Kemudian kata rafas itu dipinjam oleh Allah untuk menggambarkan hubungan suami istri. Jadi Allah mengajari kita ya, untuk menggunakan kata-kata yang sama. Ya. Nah, untuk menggunakan kata-kata sama. Nah, Allah tidak mengatakan lailatas syiyamil jima'u kadang. Jadi diganti dengan kata-kata rafas yang arti asalnya itu adalah setiap kata yang mengandung kata-kata jorok. Nah, itu rafas. Ya.
digantinya. Sama dengan aula mastumun nisa. Kata Ibnu Abbas, aula mastumun nisa atau engkau sentuh wanita itu artinya jima, hubungan suami istri. Jadi bukan sentuh biasa, bukan bersentuhan suami istri, tapi jima. Allah mengganti kata jima dengan kata aula mastumun nisa sebagai bentuk bahasa yang sama. Ya, sama dengan rofas. Nah, cuma di dalam kitab ini itu disebutkan bahwa ini adalah merupakan dalil ya, dibolehkannya di malam puasa itu suami istri, antara suami istri ya, suami istri saja itu boleh mengucapkan kata-kata yang mau itu boleh suami istri. Tapi tidak boleh haram hukumnya ketika kemudian itu diucapkan kepada orang lain. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisa'i." Dihalalkan bagi kalian malam puasa itu untuk arafas. Ini boleh berarti berbicara, boleh berarti menjima, ya, istri-istri kalian itu boleh tapi sebatas suami. Ini merupakan bentuk dalil dibolehkannya itu. Tapi semata-mata. Tapi di bulan puasa kan. Begitu juga ketika melakukan ibadah haji tidak boleh. Yang selama melakukan ibadah haji tidak boleh walaupun dengan istri. Nah, jadi pingsan, maka turun ayat ya, yang mengatakan dibolehkan bagimu untuk melakukan hubungan seks sampai kepada ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Begitu ayat ini turun, wah sahabat itu luar biasa, himung luar biasa, ya, himung luar biasa. Akhirnya karena awalnya mereka tuh menangkap ada boleh, ternyata dibolehkan. Nah, kenapa dibolehkan? Karena ada kalimat ini, annakum kuntum tahtaruna alimallahu annakum kuntum tahtaruna anfusakum. Kata tahtaruna anfusakum, tahtaruna itu berasal dari kata khana yakhulu, berkhianat. Karena Allah mengetahui bahwa kalian itu akan melakukan pengkhianatan. Arti melakukan pengkhianatan itu di hati itu ya, di malam hari Ramadan itu di hati itu ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Cuma kalian tidak melakukan itu karena takut. Nah, Allah tahu itu. Allah tahu. Makanya kalimatnya di sini redaksinya bukan annakum kuntum tahuluna. Ya. Allah tahu bahwa kalian akan berkhianat. Karena Allah ganti dengan diksi annakum kuntum tahtaruna. Tahtaruna itu bukan berkhianat, tetapi syahwatmu itu menggerakkanmu untuk melakukan itu, atau syahwatmu akan berupaya menjadikan kamu berkhianat sehingga engkau melakukan itu. Jadi ada memang keinginan, ada gerakan syahwat untuk melakukan itu di masa depan. Maka Allah halalkan. Wah, ini membuat mereka itu kemudian luar biasa. Lebih gembira daripada mendapatkan emas satu gunung. Luar biasa. Nah, kemudian terakhir wa hunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah engkau menggauli mereka sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Nah, ini hukum syariatnya. Pertama, iktikaf itu tidak sah apabila dilakukan di rumah, ya. Atau misalnya dilakukan di kadang-kadang rumah itu ada langgarnya, itu tidak sah. Iktikaf itu di masjid, ya, iktikaf itu yang sahnya itu di masjid. Di masjid yang di situ ada khutbah Jumat. Ya. Jadi langgar itu kan tidak ada khutbah Jumat. Jadi yang sah itu yang di situ didirikan khutbah Jumat. Karena kalau ingin mengikuti iktikaf Nabi, itu iktikaf Nabi mulai masuk malam ke-21 itu Nabi sudah membuat tempat di masjid, ya, khusus untuk sihir. Ya, tidak harus tenda. Kalau tenda alihkan di situ. Nah, Nabi di situ tuh iktikaf malam 20 itu sampai malam hari raya. Malam hari raya, kemudian besoknya ketika pagi hari raya tidak pulang rumah,
tapi langsung menuju ke rumah. Itu etikap Nabi. Adapun etikap yang selama ini kita lakukan, yang belum saksikan dan yang kita lakukan juga di Mujahidin misalnya dengan zaman di 10 terakhir. Ini bukan etikap Nabi, ini adalah etikap temporal saja. Ya, temporal saja. Soalnya bayangkan datang boleh habis isya boleh. Ya, kemudian jam 1 ke masjid sampai sahur, ada yang sahur di masjid, ada yang sahur di rumah. Boleh berapa? Hanya kan temporal. Jadi etikap itu hanya berbeda dimulai dia masuk masjid dengan niat etikap sampai dia pulang. Begitu dia pulang batal etikap. Nah, kalau etikap Nabi itu 10 hari masih ada pulang. 10 hari. Tapi masih kalah dengan Bang Boy. Kalau itu masuk hari. Nah, jadi sampai hari ini kita perlu menemukan orang yang betul-betul beretikap anak itu. Tapi etikap temporal yang dilakukan itu masih lebih baik daripada 10 hari bulan Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan itu disibukkan oleh cari baju, bikin kue segala macam, sehingga kalau tahu urus lagi tarawihnya, kalau urus lagi itu sekolahnya. Awal itu kan 10 hari. Padahal 10 hari inilah yang justru Nabi itu jaga. Nah, anehnya lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan justru buat berbagai kegiatan, diumumkan kita lomba takbiran, lomba festival segala macam. Jadi umat Islam itu kemudian dialihkan perhatiannya dari menunggu turunnya Lailatul Qadar kepada perbuatan sia-sia, sehingga berujung tidak termasuk orang yang diampuni. Maka Jibril mengatakan, siapa yang didatangi Ramadan dari umatmu, tapi sampai Ramadan itu berakhir dia tidak termasuk dalam kelompok yang diampuni, maka dipastikan masuk neraka. Aminkan ya Allah. Amin. Dia adalah orang yang celaka. Nah, jadi hati-hati di 10 terakhir. Biasanya banyak ya, lomba-lomba. Itu untuk mengalihkan Bapak Ibu. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.